saya adalah pekerja asing yang notabene mempunyai sertifikat, mempunyai kontrak kerja, dan saya berhak untuk protes jika hak saya dirampas secara tidak adil. Dan ini saya rasa berlaku untuk semuanya yang merasa mereka sebagai pekerja. Tetapi kalau Anda merasa Anda sebagai pembantu dan hanya membantu dengan ikhlas, stop komplain, stop grundel, apalagi Anda komplain pada saya tentang protes saya. Hai, halo ya. Tadi pagi melihat postingan saya ya. Kan namanya pembantu, jadi ya disuruh membantu ya biasa dan ikhlas saja ya, tidak perlu protes, tidak perlu melawan. Dan mana ada gaji 10 jadi pembantu digaji 10 juta. Di Indo Anda tidak akan menemukan. Ya, komentar itu ada di video reel yang memang saya potong, video pendek saya yang menyatakan, "Haya, menin ya ya, nem hai wong tai lega." Ya, itulah sedikit dari penggalan video yang notabene bagaimana kita menempatkan diri kita. Di Hong Kong itu kita itu bukan sekedar pembantu biasa. Di Hong Kong itu kita mempunyai kontrak kerja, kita mempunyai peraturan. Itu alasannya kenapa namanya berubah menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kemudian PLRT, Penata Laksana Rumah Tangga. Kemudian PRTA, pekerja rumah tangga asing. Jadi bukan pembantu rumah tangga ya. Kalau PRT itu pembantu rumah tangga, mungkin itu dulu, sekarang diganti pekerja rumah tangga asing, itu adalah PRTA. Dan branding ini harusnya berada di mindset kita sebagai pekerja rumah tangga asing yang notabene menjadi domestic helper di dalam bahasa Inggrisnya. Dan domestic helper itu tertera di mana? Kontrak kerja kita ID 407 atau ID 407, kontrak kerja standar yang berada di Hong Kong, dan mungkin besar kemungkinan Anda tidak temukan di negara lain. Kenapa? Karena Hong Kong masih mengikuti dulu, karena Hong Kong di bawah negara Inggris. Jadi ada beberapa hal negara Hong Kong itu memang mengutamakan human right atau HAM atau hak asasi manusia, sehingga mensetarakan atau memanusiakan manusia dengan berbagai levelnya, entah itu profesi, entah itu level status pendidikan dan lain sebagainya, dan menginginkan Anda itu paham bahwa derajat kita sama, kita itu sesama manusia yang notabene mempunyai hak yang sama. Hak bersuara, hak berpendapat, termasuk juga hak berekspresi, itu di Hong Kong. Jadi, kenapa di Hong Kong dibolehkan demo? Kenapa di tempat lain tidak boleh? Ya, di negara lain besar kemungkinan tidak boleh, seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu tidak ada demo. Bahkan tidak ada serikat. Sementara di Hong Kong itu ada serikat buruh, ada organisasi, ada NGO memberikan kebebasan kepada warganya atau penduduk setempat atau Anda yang tinggal di negara tersebut secara legal. Sehingga tidak akan menjadi masalah bagi PRTA atau domestic helper atau pekerja rumah tangga asing di Hong Kong membangun sebuah organisasi, serikat buruh, ya kan? Atau mungkin sesuatu yang mana perkumpulan yang beranggotakan buruh migran atau beranggotakan pekerja migran Indonesia maupun Filipina maupun Thailand, itu ada persatuannya sendiri guna untuk apa? Menyampaikan aspirasi. Di Hong Kong itu banyak, ada FATWU, Hong Kong CTU, IMU, JBMI. Kenapa ada mereka? Karena kita memang membutuhkan mereka untuk apa? Menyalurkan aspirasi kita. Bahkan Anda pun dibolehkan berpendapat secara individu. Jadi pendapat Anda yang menyatakan kita kan memang pembantu, Mbak, benar,
tetapi Anda bukan alat bantu. Anda adalah pekerja asing, pekerja rumah tangga yang memiliki sertifikat jelas, diantaranya sebelum Anda ke Hong Kong, Anda diwajibkan apa? Belajar bahasa Kantonis, belajar bahasa Inggris minimal. Kalau Anda nggak lulus, Anda nggak bisa bekerja ke Hong Kong. Anda pun juga disuruh belajar memasak, mengikuti dan mempelajari beberapa step kebudayaan serta kebiasaan warga setempat. Artinya Anda mempunyai dedikasi. Jadi janganlah Anda justru melabeli Anda dengan rendah diri Anda, dengan tanpa menghargai diri Anda, menyatakan kita kan pembantu Mbak, suruh membantu ya sudah. Kalau Anda menyatakan demikian, artinya stop protes di saat Anda tidak dikasih libur, di saat Anda tidak dikasih makan, di saat Anda kenaikan gaji tidak sesuai dengan kontrak Anda, ya kan? Dan Anda tidak mendapatkan tempat istirahat yang sesuai peraturan. Jadi di saat Anda mengalami hal-hal seperti itu tidak usah protes. Tapi faktanya kebanyakan di luar sana banyak teman kita yang protes di saat mereka tidak nyaman. Ini kan masalahnya. Bukan karena protes, karena peraturan atau atas dasar benar. Anda berada di posisi benar dan membela hak Anda. Itu sering kali teman-teman itu tidak mau membela, tetapi kalian bersuara di saat kalian sudah tidak nyaman. Ya kan, contohnya majikanku super cerewet Mbak, majikanku selalu menuduh aku mencuri Mbak, majikanku selalu ABC Mbak. Nah, di saat seperti ini Anda baru protes, tapi Anda melupakan satu hal, yaitu peraturan yang justru itu menjadi dasarnya Anda memberitahukan pada diri Anda adalah pekerja yang merdeka. Pekerja yang merdeka memiliki kontrak kerja jelas, aturan jelas, izin tinggal jelas, dan bahkan jika Anda melakukan pekerjaan di luar kontrak atau di luar alamat, Anda pun juga termasuk melakukan pelanggaran. Sama begitu juga majikan. Majikan dilarang keras mempekerjakan pekerjanya atau domestic helpernya di tempat lain, atau mengerjakan sesuatu selain pekerjaan rumah tangga. Ya. Terus apakah mengirim makanan itu termasuk bukan pekerjaan rumah tangga? Itu termasuk pekerjaan rumah tangga sebenarnya. Contohnya kalau anak Anda sekolah, terus itu kan ada dua pilihan. Biasanya anak SD ada dua pilihan, ikut makan sekolahan atau bawa sendiri. Dan jika dekat, tidak perlu Anda membawa dari pagi karena tidak ada tempat untuk memanasi. Jadi Anda harus mengirim. Atau paginya Anda masak terus ditaruh di Lun Soiwu, itu kalau jauh. Tapi kalau dekat, Anda datang ke sekolahan untuk ngirim, itu juga boleh sebenarnya. Tidak ada masalah, ya kan, antar jemput anak juga tidak ada masalah. Jadi yang dilarang itu kalau Anda delivery barang. Jadi ada beberapa majikan mempunyai bisnis online, terus dia meminta pembantunya untuk packing, untuk mengirim, bahkan untuk memberikan barang tersebut di MTR. Itulah yang tidak boleh karena itu berbahaya. Kalau ketahuan, ingat, memberikan barang di MTR itu bisa didenda 1.500. Ini dilarang ya, tapi kalau sekedar Anda sungfan itu sebenarnya tidak ada masalah. Kemarin ada yang menyinggung masalah ini ya. Jadi ini sekalian saya bahas di sini ya. Dan mungkin sekali lagi Anda adalah memang pembantu rumah tangga di Hong Kong. Tugas Anda memang membantu untuk meringankan pekerjaan rumah majikan, tetapi Anda dibayar, yang artinya Anda bukan pembantu biasa, artinya Anda adalah pekerja. Jadi pahami sejak dini siapa posisi Anda adalah untuk menghindari Anda direndahkan sebagai manusia termasuk sebagai pekerja. Mindset ini harap dikurangi dari sekarang. Kalau Anda tidak mengurangi, siapa lagi yang akan mengurangi? Nggak ada loh ya. Merubah mindset kita
dari Anda seorang pembantu biasa menjadi seorang pembantu yang istimewa itu bagaimana? Yaitu tadi menyadari bahwa Anda mau bekerja ke Hong Kong melalui prosesnya masuk PT, belajar dan dilatih serta dididik di sana. Tapi bukan berarti Anda tidak mempunyai dedikasi. Di antaranya adalah skill, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, menyikapi situasi, ya kan? Hingga Anda harus bagaimana menghandle diri Anda menghadapi majikan yang mungkin bermasalah. Bermasalahnya bagaimana ini? Apakah sekedar cerewet biasa? Tidak. Majikan-majikan yang mana menggunakan cara mereka untuk mematikan mental Anda dengan cara melihat kedudukan Anda sebagai profesi Anda itu paling rendah. Anda direndahkan serendah-rendahnya, tidak ada masalah, tetapi Anda juga ada waktunya membela diri. Ada waktunya Anda menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya kita itu saling membutuhkan. Dan mengapa ada ordinance employment, ada buku kuning, ada labor department, ada agensi, ada KJRI. Ya karena memang Anda ini pekerja, ya. Sekali lagi, kalau Anda sekedar pembantu, artinya Anda ini alat bantu yang tidak boleh protes. Kenapa kita selalu menyatakan we are not slave, we are worker. Respect us as a human being, as a worker. Di sini karena kita memang pekerja gitu loh. Jadi kita itu bukan sekedar disuruh di situ. Memang tugasnya membantu, tapi bukan berarti majikan seenaknya, Mbak. Ada aturannya. Dan aturan kerja di dalam rumah majikan memang tidak akan sama karena setiap majikan dan setiap rumah itu mempunyai aturannya. Dan bagaimana kita mengerjakannya, otomatis kita mengikuti aturan kerja majikan. Tidak salah. Tetapi ada beberapa aturan yang paten yang harus teman-teman ingat adalah sertifikat Anda sebagai PRT atau pekerja yang jelas, di mana dilindungi undang-undang secara tegas di negara tujuan. Sementara mungkin negara lain tidak didapatkan. Ya, sekali lagi protes tentang hak Anda yang dirampas itu satu kewajiban. Memperjuangkan hak Anda sebagai pekerja itu satu keharusan. Mempertahankannya, wow, itu kewajiban juga. Dan sama, begitu juga dengan majikan. Majikan pun juga mempunyai hak yang sama, di mana mereka kalau mau berdedikasi menjadi majikan yang baik, tidak mungkin dong mereka merampas hak Anda dengan buta, ya. Jadi di sini saya berikan satu contoh the blind side, di mana majikan itu kadang mereka memang tidak tahu, ada juga yang memang tahu, tetapi mereka sengaja untuk melakukannya dengan alasan training, dengan alasan mendidik Anda, dengan berbagai alasan. Kalau itu merusak dan membuli Anda, ini sudah tidak dibenarkan. Karena sekali lagi, setiap dari kita, setiap individu juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kalau Anda bicara gaji, artinya Anda seorang pekerja. Tapi kalau Anda hanya bicara keikhlasan, ini adalah tenaga yang Anda berikan secara sukarela. Itu terjadi di kapan? Di saat Anda libur, di mana Anda sudah membantu majikan Anda seperti buang sampah, nyapu, ngepel, dengan tanpa disuruh dan tanpa dihitung untuk bekerja atau mendapat bayaran. Itulah yang namanya ikhlas. Itulah yang namanya membantu dengan sukarela. Tetapi kenyataannya di luar sana, kadang teman-teman komplainnya begini, aku loh sudah berusaha sebelum libur nyiapin masakan dan lain sebagainya, rasa terima kasih pun gak ada, aku diuangnya pun gak ada. Kenapa kalian marah? Kan selalu bilang ke Hong Kong tidak bekerja, artinya kalian selalu bilang kalian ke Hong Kong itu kan bekerja, ya. Ada yang bilang bahwa ke Hong Kong itu bekerja, ada yang bilang ke Hong Kong untuk menjadi pembantu, ada yang bilang ke luar negeri hanya untuk membantu ekonomi rumah tangga di Indonesia. Artinya secara tidak langsung Anda ke Hong Kong merubah nasib Anda dari tidak baik menjadi baik,
berdasarkan gaji nominal yang Anda dapat dari peraturan yang ditetapkan negara tujuan. Jadi kalau Anda mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak adil, apakah Anda akan diam? Tidak kan? Terus kalimat yang aku sampaikan selama ini, potongan video itu memang aku sengaja dengan kalimat yang seperti itu. Karena mungkin kalau kalian hanya tinggal di satu majikan yang sama dan kalian tidak mau keluar dari zona nyaman kalian, ketakutan kalian, nanti aku di majikan ini dan nanti nggak dapat yang lebih baik. Baiknya majikan itu seperti apa sih? Hubungan kita hanya sebatas kontrak kerja. Ya, hubungan kita hanya sebatas kontrak kerja. Nggak usah baper. Dirimu nggak perlu merasa aku dianggap seperti keluarganya sendiri, seperti adiknya atau siapanya, nggak perlu. Anda terlalu baper, siapa Anda, ya kan? Kalau Anda itu sudah dianggap keluarga, nggak akan ada kontrak kerja, Mbak. Tapi faktanya Anda masih, majikan itu masih perhitungan, masih menghitungkan A, B, C sampai Z, ya kan? Atau dalam artian mereka selalu merusak emosional Anda karena Anda ini orang Indonesia itu sudah menjadi satu kebiasaan membantu, itu satu kebiasaan. Jadi membantu orang lain itu satu kebiasaan. Jadi kita jiwa kemanusiaannya itu lebih tinggi ketimbang orang-orang Hong Kong. Disitulah Anda dimanfaatkan. Jadi stop bapernya, mendingan wafer, nek wafer dan warak. Coba kalian merasa sudah nyaman di saat kalian di satu majikan, dan tapi sebenarnya kalian mau protes tapi grundel di belakang. Aku mangan tuku dewe, Mbak. Awan kadang aku cuma dewe mie, Mbak. Majikanku mulai, Mbak. Kenapa harus protes? Kan katanya membantu, ya kan? Tetapi kalau Anda tahu isi kontrak kerja Anda, hak-hak Anda, kewajiban Anda di halaman 1, 2, 3, 4 tentang kontrak kerja itu jelas, di mana majikan berkewajiban menggaji, menyediakan food allowance, membayar medical Anda, asuransi Anda, visa Anda, semuanya itu kewajiban majikan. Kemudian kewajiban Anda apa? Bekerja. Sekali lagi, kewajiban Anda adalah bekerja, bukan membantu. Karena Anda pekerja, bukan alat bantu. Kecuali kalau Anda mendedikasikan Anda itu alat bantu yang mana bisa diminta oleh majikan Anda seperti halnya robot, ditekan dengan tombol apapun Anda siap dan Anda tidak bisa komplain, Anda pun tidak perlu komplain, itu terserah Anda. Tetapi saya adalah pekerja asing yang notabene mempunyai sertifikat, mempunyai kontrak kerja, dan saya berhak untuk protes jika hak saya dirampas secara tidak adil. Dan ini saya rasa berlaku untuk semuanya yang merasa mereka sebagai pekerja. Tetapi kalau Anda merasa Anda sebagai pembantu dan hanya membantu dengan ikhlas, stop komplain, stop grundel, apalagi Anda komplain pada saya tentang protes saya.